Oke, selamat siang ya. Ini review order buat Mobilio ya. Mobilio yang pertama yang headlampnya masih jenong ya. Cri XHP 50 second generation ya, 30 watt, real 3100 lux, 30 watt ya, ngedrop 3 watt kira-kira 10% ya, dan stabil. Intinya adalah stabil, jadi ngedrop boleh tapi tidak boleh terlalu banyak ya. Watt dan luxnya harus gede, kedua harus stabil, ketiga adjustable, keempat serviceable, kelima soal bayangan gelap ya. Bayangan gelap tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu gede ya. Kita coba cek bayangan gelapnya. Keenam adalah tidak storing, ketujuh adalah soal pendinginan ya. Kalau LED tersebut memenuhi 7 syarat tersebut, itulah boleh LED dibilang bagus ya. Jadi ini bayangan gelapnya tidak terlalu gelap ya. Makin gelap makin bagus, makin gelap makin tidak bagus, makin tidak gelap makin bagus ya, seperti itu. Jadi ada 7 syarat yang kita tetapkan ya. Anda boleh beli di luar, Anda boleh beli di saya. Anda yakin dengan saya ya Anda beli di saya ya. Jadi watt dan luxnya harus gede. Banyak yang menulis wattnya di kardus segede-gedenya 60 watt, 70 watt, 120 watt ya, tapi realnya cuman 15 watt ya, seperti itu. Ini bohlam 30 watt untuk low beam, 30 watt untuk high beam. Jadi total bohlam ini adalah wattnya adalah 30, bukan 60 ya, cuma 30 watt ya, dan stabil itu dijamin ya. Syarat ketiga adjustable, bohlam ini harus bisa di adjust ya. Adjustnya ini sedikit sekali, jarak mainnya seperti slide ya. Jadi Anda mau gerakin 1 mili, 2 mili bisa ya. Banyak yang jual bohlam di luaran adjustable tapi jarak mainnya banyak, tek 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 tek, itu tidak bagus gitu ya. Jadi adjustable ini penting, kenapa? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Jadi kita harus menyesuaikan LED yang sesuai dengan halogen ya, terutama bagian payung. Payung ini fungsinya untuk cut off, untuk membatasi cahaya yang keluar supaya tidak menyilaukan lawan arah. Nah, payung ini bagian yang paling penting ya, supaya ada cut off-nya. Nah, Anda harus mencari yang payungnya ini sama seperti halogen bentuknya ya. Kenapa? Karena kita akan mengkonversi dari halogen ke LED. Anda tahu bohlam merek Philips, semua orang mengaku Philips cut off bagus, tapi kalau terang tidak ya. Kenapa Philips cut off bisa bagus? Karena payungnya menyerupai halogen. Nah, makanya ini LED juga kita memasarkan yang menyerupai halogen supaya cut off-nya bagus gitu ya. Nah, walaupun cut off-nya bagus atau tidak, kita juga tidak bisa 100% sama seperti halogen karena kita kan mengkonversi ya. Jadi setidaknya 90% lah bagus cut off-nya ya. Memang saya tidak bisa memuaskan 100% ya, mau seperti halogen ya nggak bisa, karena namanya juga mengganti ya, pasti 11-12 lah seperti itu ya. Intinya adalah kita memaksimalkan supaya Anda pemasangan juga tinggal PNP ya. Makanya syarat bohlam bagus, bohlam harus bisa di adjustable ya. Bayangan gelap harus kecil dan harus bisa di adjustable. Jadi syarat bohlam bagus ketiga adalah harus bisa adjustable ya. Dan syarat bohlam bagus, syarat kelima adalah bayangan gelap harus kecil ya. Bayangan gelap makin kecil makin bagus, seperti yang sudah saya tunjukkan. Kenapa sih bayangan gelap bohlam ini bisa bagus? Karena sebenarnya ininya batangnya gede, tapi dia karena ada lensa chipnya. Anda mau lebih bagus lagi, sebenarnya ininya harus dibobok, dibuang. Tapi kalau begini istilahnya merusak garansi ya. Kita nanti nggak bisa klaim ke pabrik. Kenapa? Karena ininya hancur, jadi kita memodifikasi ya. Nah, kalau yang kayak begini bayangan gelapnya pasti bagus. Kenapa? Karena tidak ada yang menghalangi hidung ini ya. Kalau ini kan masih ada batang ini. Batang ini sebenarnya merugikan ya. Batang ini merugikan. Makanya kenapa sekarang keluar baru Philips Pro 8000 ya. Anda lihat batang depannya kecil.
Karena untuk menghilangkan bayangan gelap, karena ulti non esensial G2 bayangan gelapnya gede banget gitu ya. Nah, tapi kalau ini jatuhnya adalah ke modifikasi, jadi istilahnya kalau Anda sudah di luar garansi, Anda mau modif ya silakan monggo. Tapi kalau masih ada dalam masa garansi mendingan jangan ya, original saja. Kenapa? Karena nanti Anda mau klaim garansi susah. Ya. Jadi syarat ketiga bolam bagus itu harus bisa di adjustable. Kenapa sih kita harus bisa adjustable? Karena untuk membentuk cut off ya, membentuk cut off. Jadi cut off itu harus ada. Kenapa harus ada ya? Kalau nggak ada cut off kan silau, bener nggak? Ya. Jadi kalau Anda masang LED ya jangan lupa kan masang dulu, lepas dulu ininya, ya, lepas dulu ininya, pasangkan ke reflektor ya. Seperti ini ya, kaki tiganya masukin pas, kunci, baru LED masuk. Ya, karet dulu sebenarnya, ada karetnya, tapi kita nggak mau mendemokan karet, ada karet dulu ya. Oke, kita demoin dulu karetnya. Jadi ini soal pendinginan nih, pendinginan H7 H4 ini bagus sekali ya. Jadi kan habis masang itunya, kakinya kita pasang karetnya ya. Nah, habis pasang karet, nah LED ini pendinginannya oke. Kenapa? Karena masih ada sisa tuh ya, masih ada sisa. Jadi ada heatsinknya. Jadi karet tidak menutup 100% bagian ini. Kenapa? Karena untuk kipas angin berputar, meniup angin, ada sirkulasi, ada keluar anginnya, bisa keluar dari pinggir-pinggir. Tapi kalau yang tidak ada heatsink ya, si angin akan buntu, jadi tidak ada pendinginan sama sekali. Jadi merusak LED-nya. Ya. Merusak LED. Kenapa bisa merusak LED-nya? Karena tidak ada pendinginan. Nyawanya LED itu dipegang oleh kipas. Kipasnya bagus, pendinginan bagus, LED itu akan awet. LED itu tidak akan ngedrop. Ya. Kenapa banyak LED yang ngedrop? Ya karena kepanasan, overheat, ya. Tapi kita tidak akan bahas ke arah situ lebih banyak. Kita akan soal bahas syarat ketiga dan syarat ke-5, ya. Nah, selalu saya bilang pemasangan LED ini harus di arah jam 11 dan jam 12 ya. Tidak selalu jam 11, tidak selalu jam 12, tidak selalu 11.30, tidak selalu 11.45. Ya, kenapa? LED ini bisa di-adjust sedikit digeser. Bagaimana sih sebenarnya mengkalibrasi itu? Jadi sambil dinyalakan, ada sorotan ke depan tembok 2-3 meter, sambil Anda putar sedikit, mana yang lebih bagus, mana yang lebih bagus, mana yang lebih bagus. Ya. Jadi ini bisa di-adjust. Makanya kenapa LED itu perlu bisa di-adjust. Nah, adjustnya ini enak sekali. Jarak adjustannya itu sedikit bisa. Ada LED yang bisa di-adjust tapi jarak adjustannya gede. Sekali geser, tek. Jadi kalau ini jarak mainnya sedikit sekali, jadi bisa lebih presisi. Nah, jadi makanya penting syarat ketiga ya. Nah, syarat kelima adalah soal bayangan gelap. Semua LED H4 hampir ada bayangan gelap. Makin besar makin jelek, makin gelap makin jelek. Nah, kenapa saya selalu bilang ininya diarahkannya ke sini, ke jam 11? Supaya bayangan gelap itu tidak kena di bagian fokus ini nih, di atas. Karena reflektor yang bagian atas ini bagian paling penting nih. Ya, reflektor di bagian sini nih. Ini kita gambarin nih. Ya, di sini nih. Ini adalah bagian yang paling penting. Reflektor atas ini bagian paling penting. Jadi kalau lampu Anda meleleh ya, Anda pakai watt gede, misalnya pakai 100 watt, Anda pakai HID yang wattnya gede 55 watt, pasti meleleh bagian atas. Nah, bagian atas ini yang kroman Anda hancur. Ya. Makanya bagian paling atas ini bagian paling penting untuk memantulkan cahaya supaya padat di tengah. Ya, bukan hanya bagian sini saja, bagian pinggir juga penting. Cuman bagian tengah ini adalah bagian yang membuat sinar itu padat. Jatuhnya padat di tengah. Ya, kalau bagian sininya rusak, pokoknya nanti jatuhnya sinar di jalan itu ada blank spot, ada bagian titik gelap. Ya, seperti itu. Nah, makanya bagian atas ini bagian yang paling penting. Nah, kenapa saya bilang arahkan ke jam 11? Supaya ya bayangan gelap itu tidak terlalu di tengah. Kita buang sedikit ke pinggir supaya tidak terlalu rugi kita, seperti itu ya. Makanya kenapa kita harus buang ke jam 11. Nah, tapi kalau Anda buang ke jam 11, cut off-nya itu, pembentukan garis cut off-nya nggak begitu bagus. Makanya nanti ada yang harus dikalibrasi ulang. Payung ininya yang menentukan. Sudut belokan ini menentukan
untuk menghilangkan bayangan gelapnya supaya tidak terkena di bagian paling atas. Tetapi payung ini yang membentuk garis cut off. Jadi ada 2-3 hal gitu ya. Jadi syarat bohlam bagus itu ketiga harus bisa di-adjust ya. Adjust itu bisa di-adjust begini. Ya. Kelima soal bayangan gelap. Tadi bayangan gelap sudah saya tunjukkan, ada gelap rugi. Memang LED ini masih ada bayangan gelap ya. Tapi tidak terlalu gelap, tapi dia agak lebar memang karena ada hidung ininya, tapi dia ada unggul. Unggulnya kenapa? Karena chipnya ada lensa. Jadi Anda lihat dari depan nih ke sini, lensanya kan kuning-kuningnya kelihatan karena ada lensanya, itu menguntungkan sebenarnya. Tapi kalau chipnya dia ini chip pipi, merugikan karena dia ada lensa, jadi menguntungkan, bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap ya gitu. Jadi ada untungnya, tapi tetap aja karena syarat ketiganya bisa di adjustable ya dia lebih menguntungkan lagi. Karena bagian yang atas ini reflektor paling penting, jangan sampai menerima bayangan gelap. Kalau menerima bayangan gelap intinya rugi, jadi padat di tengahnya kurang ya, seperti itu. Makanya harus bisa di-adjust. Jadi supaya bayangan gelapnya tidak terkena di fokus begini. Jadi kalau Anda masangnya begini, rugi Anda. Tetapi kalau Anda masang begini, cut off paling bagus. Bagusnya bagaimana? Seperti proyektor datar, garis cut off-nya. Paham? Tapi kalau Anda masang begini, garis cut off-nya ada yang bagian miring, nanjak. Nah, supaya Anda mau memaksimalkan, sebenarnya saya bisa memotong ininya. Nih, bagian ininya dipotong. Bisa. Nah, itu makanya kita kalibrasi. Jadi sebenarnya Anda bisa request, tapi daripada Anda request hal-hal yang tidak benar atau tidak menguntungkan Anda, mendingan Anda terima beres. Jadi saya yang kalibrasi. Ya, seperti itu. Jadi ini itu bisa dilepas. Enak sekali untuk kita papas, kita buang ya. Paham? Payungnya ini menyerupai halogen ya. Jadi kita bisa buang ininya. Jadi supaya sedatar mungkin. Karena cut off kan enakan datar dong, bener nggak? Ya, datar tapi ada miring sedikit memang karena kan bawaan dari reflektor halogen kan seperti itu ya. JDM nama cut off-nya. Bukan step cut off seperti proyektor. Ya, jadi ada bagian yang miringnya JDM. Ya. Intinya adalah bohlam ini enak sekali untuk dikalibrasi. Jadi kalau Anda yang mau ngoprek-ngoprek sendiri juga sebenarnya boleh, tapi Anda ngoprek do it yourself, do it your own risk ya. Jadi resiko sendiri. Anda mau mencoba bisa. Ya, jadi makanya barang sebelum dikirim kita akan kalibrasi ininya ya. Kalibrasi ininya akan kita buka sedikit supaya hasilnya semaksimal mungkin ya. Seperti itu. Jadi makanya ini kita gambarin. Reflektor low beam ada garis ini juga, tiap-tiap mobil punya garis ini ya. Garis-garis ini tiap-tiap mobil berbeda, ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi, macam-macam. Nah, kita akan kalibrasi payungnya tadi sesuaikan dengan ininya. Semaksimal mungkin kita buka ya. Semaksimal mungkin kita akan buka. Ya, jadi syarat ketiga dengan syarat kelima sedang kita jelaskan, sedang kita tekankan di sini ya. Di kesempatan lain mungkin saya sudah membahas soal pendinginan banyak banget ya. Jadi pendinginan ini penting. Si kipas ini berputar akan angin ini kan, kipas angin ini kan berputar, dia akan meniup angin ke situ. Dia masih ada celah, dia bisa keluar. Jadi pendinginan bagus. Ya, seperti itu. Makin tidak ada heatsinknya, makin tertutup, tidak ada pendinginan, sama dengan Anda membunuh LED ya. Jadi makanya pintar-pintarlah Anda membunuh LED, pintar-pintarlah Anda mencari LED yang bagus ya. Karena bagus itu harus ada syaratnya ya. Semua orang bilang bagus. Banyak orang mencari LED bagus. Pedagang juga tidak akan bilang saya menjual barang jelek, tidak ada. Semua pasti bilang menjual barang bagus. Nah, bagusnya menurut Anda apa? Bagusnya menurut saya yaitu saya sudah jabarkan. Anda boleh beli di saya, Anda boleh dibeli di luar, silakan, nggak masalah. Intinya saya ngomong apa adanya to the point. Ya, cukup. Terima kasih.